Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Kak Tobi. Oh iya, tadi anak-anak sudah lihat video banjir sayang ya? Wah, ngeri banget sayang ya. Di sana warga-warganya kehilangan tempat tinggal, rumahnya terendam banjir. Nah, hari ini Kak Tobi mau bercerita tentang banjir. Di suatu tempat yang asri, terdapat sebuah desa. Desa itu bernama Desa Permai. Di sana penduduknya sangat ramai sekali. Namun di desa itu masih terdapat ladang, sawah, dan di desa itu masih banyak burung berkicauan dan juga hutan di sana masih tersebar luas. Sungguh permai desa itu. Suatu hari, ketika Susi hendak pergi ke sekolah, Susi melihat Amri membuang sampah di sungai. Susi pun segera menghampiri Amri untuk memberitahu bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai. Hei, jangan membuang sampah di sungai. Emang kenapa kalau aku buang sampah di sungai? Kata ibu aku, kalau kita membuang sampah di sungai, maka sungai akan tersumbat oleh sampah-sampah itu. Dan airnya tidak dapat mengalir. Nah, ketika musim hujan, maka dapat terjadinya banjir. Oh begitu, baiklah mulai hari ini aku tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan, Susi pun mulai gelisah. Terlebih musim hujan sebentar lagi akan tiba. Ia melihat sungai di desanya sudah dipenuhi oleh sampah dengan bau air yang tidak sedap. Dulu, sebelum banyak orang yang membuang sampah di sungai, setiap pagi Susi melihat banyak orang memancing di sungai itu. Namun sekarang, semenjak banyak sungai di desa itu, masyarakat tidak ada yang memancing di sana. Karena ikan-ikan tidak mau hidup di sungai itu, karena sungainya kotor dan airnya bau. Musim penghujan pun tiba. Angin bertiup sangat kencang, kilat menyambar-nyambar, dan hujan begitu lebat. Amri tidak berani keluar rumah. Ia hanya berani mengintip keadaan di luar rumahnya dari jendela kamarnya. Wush, wush, dor! Suara angin disertai kilat yang menyambar-nyambar sangat mengerikan sekali. Tak lama kemudian, Amri melihat genangan air di depan rumahnya. Dan ia segera memanggil ayahnya. Oke, sebelum Kak Tobi lanjutin ceritanya, Kak Tobi punya lagu tentang hujan. Anak-anak boleh ikutin gerakannya sama ikut nyanyi sayang ya. Lagunya seperti ini. Halilintar, halilintar, petir yang menggelegar. Kilat sambar, pohon-pohon yang besar. Awan hitam, langit kelam, tanda datangnya hujan. Itulah bertanda akan datangnya hujan. Ayah, sepertinya akan terjadi banjir ya. Air di luar sudah mulai tinggi. Ya nak, ayo bantu ayah memindahkan barang-barang supaya tidak terkena air. Baik ya. Sekarang, rumah Amri dan semua warga desa Permai terendam banjir. Ketika hujan reda, Amri dan ayahnya pergi ke balai desa untuk mengikuti pengarahan dari Pak Lurah dengan menaiki rakit buatan Pak Imron. Ternyata benar, penyebab banjir di desa Permai karena sungai di desa Permai tersumbat oleh sampah. Pak Lurah pun menghimbau semua warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi di sungai. Karena mereka sudah merasakan dampaknya. Setelah terjadi bencana banjir, warga desa Permai tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Mereka pun dapat memancing seperti biasanya di sungai itu seperti dahulu kala. Karena air di sungai sudah tidak bau lagi dan sungai di sana sudah bersih. Nah, tadi kan anak-anak sudah mendengar cerita dari Kak Tobi. Sekarang kita mau belajar mengenal sampah organik dan anorganik. Anak-anak sudah tahu belum apa itu sampah organik dan apa itu sampah anorganik? Kalau belum tahu, yuk kita dengerin penjelasannya. Anak-anak,
Sampah organik merupakan sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai. Nah, itu tadi tentang sampah organik. Sekarang kita dengerin yuk, apa itu sampah anorganik? Anak-anak, sampah anorganik merupakan sampah yang sudah dibuang dan tidak layak dipakai lagi. Sampah anorganik tidak bisa terurai. Berikut ini Kak Tobi punya contoh sampah organik. Yang pertama, ada kulit pisang, ada daun, ada kayu, ada tempurung kelapa, ada bangkai ayam, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Nah, Kak Tobi juga punya contoh sampah anorganik. Yang pertama, ada botol bekas, ada lampu rusak, ada roda bekas, ada pakaian bekas, dan juga besi. Nah, tapi masih banyak contoh lainnya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri di rumah ya saya ya. Tanya sama ayah dan bunda. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengenal apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sekarang kita bermain games yuk. Nah, yang pertama gamesnya yaitu labirin. Jadi, anak-anak nanti bermain mencari jalan untuk membuang sampah. Yuk kita main yuk. Sekarang kita klik mulai untuk bermain. Nah, ayo klik mulai. Klik. Wah, kamu keluar garis. Ayo kita bermain lagi. Yuk klik mulai lagi. Klik. Ya, terus. Ke bawah sayang. Ya. Wah, hebat. Kamu berhasil menemukan kotak sampahnya. Tepuk tangan. Nah, tadi anak-anak sudah berhasil melewati games yang pertama. Sekarang kita bermain games yang kedua, yaitu bermain puzzle. Nah, anak-anak suka kan bermain puzzle? Hari ini Kak Tobi sudah siapin nih puzzle-nya. Puzzle-nya tentang apa? Ada yang bisa tebak? Aku adalah benda yang dapat menyimpan air untuk menyiram tanaman. Siapakah aku? Yuk, kita pilih gambar yang benar. Wah, benar. Ya. Ya, sudah terpasang 1. 3 lagi, sayang. Bukan yang itu. Bukan yang itu. Ya, benar. 2 lagi. Ya, benar. Ya, benar. Kamu hebat. Tadi, anak-anak sudah belajar mengenal apa itu sampah organik dan anorganik. Tadi juga Kak Tobi sudah kasih contoh ya sayang ya. Contoh dari sampah organik dan contoh-contoh untuk sampah anorganik. Sekarang kita bermain tebak-tebakan yuk. Untuk menjawab tebak-tebakan kali ini, anak-anak cukup menekan gambar kotak sampah organik atau kotak sampah anorganik. Nah, yang pertama yaitu anak-anak, kulit pisang termasuk sampah organik atau sampah anorganik? Mari kita tekan. Yang mana ya, sampah organik atau anorganik? Wah, benar. Kulit pisang termasuk sampah organik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua sayang ya. Botol bekas termasuk sampah organik atau sampah anorganik? Yuk kita tekan. Wah, ternyata anak-anak kurang tepat jawabnya. Yuk kita coba lagi yuk. Ya, benar. Ternyata botol bekas termasuk ke dalam sampah anorganik. Hebat. Wah, hari ini anak-anak banyak belajar. Belajar mengenal penyebab banjir, belajar mengelompokkan jenis-jenis sampah, dan juga belajar cara menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, ketika lingkungan kita menjadi bersih, maka kita akan hidup sehat dan nyaman. Cukup sekian belajar hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.